Hai sobat, bertemu lagi di Panara Channel Gudangnya Informasi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai daftar film tentang Polri dan TNI. Untuk itu, saksikan video ini hingga berakhir ya. Tidak hanya drama Korea, negara kita juga kerap mengangkat cerita dunia kemiliteran dalam negeri. Perjuangan para prajurit TNI dibungkus dalam kisah yang dapat diterima masyarakat. Dengan memadukan kisah romansa dalam alur cerita khas militer, deretan film-film ini pun sangatlah menarik untuk ditonton. Maka dari itu, berikut merupakan film-film yang mengambil kisah tentang Polri atau TNI. Yang pertama, Pohon Terkenal. Film Pohon Terkenal telah tayang di bioskop pada tanggal 21 Maret tahun 2019 lalu. Film tersebut dibintangi Umay Shahab, Laura The Axe, Raim Laode, Ajis Doa Ibu hingga Chok Simbara. Film tersebut menggambarkan cerita tentang perjuangan para taruna-taruni dalam menempuh pendidikan di Akpol. Film ini disutradarai oleh Monty Tiwa dan Anis Mutia, serta diproduksi langsung oleh Divisi Humas Polri. Sebagai taruna baru di Akademi Kepolisian Semarang, Bara Maulana yang dibintangi oleh Umay Shahab, Ayu Sekarwati yang dibintangi oleh Laura The Axe, dan Johannes Solosa yang dibintangi oleh Raim Laode harus mengucapkan selamat tinggal kepada kehidupan remaja yang normal. Masa depan mereka kini tidak lagi menjadi milik sendiri. Siapa yang akan bertahan dan siapakah yang akan menyerah? Yang kedua, Jelita Sejubah Mencintai Kesatria Negara. Dari judulnya saja sudah dapat diketahui kalau film ini mengangkat kisah dukanya menjadi seorang istri TNI yang harus rela ditinggal demi tanah air. Tanpa tahu kapan akan pulang, tanpa tahu akan pulang atau tidak. Cerita film ini mewakili perasaan para ibu-ibu Persib di luar sana. Dibintangi aktor dan aktris berbakat, Wafda Saifan sebagai Jaka dan Putri Marino sebagai Sarifah yang menjadi pemeran utamanya. Film ini berpusat pada kisah cinta keduanya. Film ini juga terkenal dengan original soundtracknya yaitu Menunggu Kamu yang dinyanyikan oleh Anji. Jelita Sejubah mengambil lokasi di Natuna. Nuansa Melayu dan logat Melayu yang sangat kental sangat terasa. Visual film ini juga sangat menawan dengan menampilkan keindahan Pulau Natuna. Selanjutnya, I Leave My Heart in Lebanon. Film ini mengedepankan cerita prajurit TNI yang ditugaskan ke Lebanon sebagai bagian dari pasukan perdamaian PBB atau yang disebut dengan kontingen Garuda. Tidak terlalu fokus pada perang antara Israel dan Lebanon, di sini peran TNI yang diceritakan lebih berfokus pada bantuan sosial pada penduduk Lebanon korban perang. Tersebutlah Satria yang diperankan oleh Rio Dewanto. Ia ditugaskan untuk menjalankan misi kemanusiaan ketika selangkah lagi naik pelaminan bersama sang kekasih, yaitu Dian yang diperankan oleh Revalina S. Temat. Yang keempat, Doa Tanda Cinta. Bagus yang diperankan oleh Fedi Nuril merupakan anak kampung yang nakal dan pemalas. Ia pun terinspirasi menjadi TNI setelah ditantang oleh sang ibu. Bagus bertemu dengan Mahesa saat mereka bersama-sama menjadi siswa di Akademi Militer. Mahesa yang diperankan oleh Randy Kejarnet merupakan anak perwira berpangkat tinggi, namun selama kehidupannya ia hanya bersenang-senang saja. Berbeda dengan Bagus, hingga saat pelatihan pun Mahesa masih terbawa kebiasaannya menjadi anak yang malas dan manja. Semua berubah saat mereka berdua bertemu dengan Laras yang diperankan oleh Tika Bravani. Mahesa menjadi bersungguh-sungguh menyelesaikan pendidikannya dan mereka berdua bersaing dalam hal prestasi. Hanya saja, Mahesa lebih berani dan Bagus yang menyadari perasaan temannya itu pun mundur perlahan. Saat Mahesa hendak menjalankan visi yang entah bisa pulang atau tidak, ia menyempatkan diri menghubungi dan menyatakan perasaannya kepada Lara. Yang kelima, Badai di Ujung Negeri.
Film kali ini mengisahkan tentang anggota TNI Angkatan Laut, menceritakan tentang Badai, seorang marinir yang dahulu pernah berduka mendalam setelah ditinggalkan oleh sahabatnya sejak kecil, yaitu Nugi. Kematian Nugi yang mendadak juga membuat Joko, sang kakak, menyimpan dendam terhadap Badai, namun Joko juga menjadi seorang prajurit sekarang. Mereka pun dipertemukan saat bertugas di daerah pesisir. Badai dan Joko harus berkutat dengan kasus terapungnya mayat misterius. Keadaan semakin memuncak ketika anak penduduk lokal tertembak. Mereka harus memecahkan kasus tersebut di tengah konflik emosi. Selanjutnya, perwira dan kesatria. Jauh sebelum Angkatan Darat dan Angkatan Laut, Angkatan Udara terlebih dahulu telah mengangkat kisahnya dalam sebuah film bertajuk Perwira dan Kesatria. Diperankan oleh artis papan atas pada zamannya, yaitu Dede Yusuf sebagai Ronaldi, Dori Damara sebagai Prasojo, dan Dian Nitami sebagai Laras. Film ini memperkenalkan TNI Angkatan Udara dan peralatan tempurnya. Film ini juga memberikan pesan bahwasannya siapapun bisa menjadi prajurit TNI Angkatan Udara tanpa memandang dari mana ia berasal. Selanjutnya, film Hanya Manusia. Film ini telah tayang di bioskop pada tanggal 7 November tahun 2019. Film tersebut dibintangi oleh Prisiana Sution, Yama Carlos, hingga Senina Sinamon. Film tersebut berkisah tentang Anissa yang diperankan oleh Prisiana Sution, seorang perwira polisi yang harus berbagi waktu antara tugas dan keluarga. Di sisi lain, Jakarta sedang diteror kasus penculikan anak di bawah umur. Beberapa korban bahkan ditemukan telah menjadi mayat. Anissa sebagai anggota Satuan Reskrim Polres Metro Jaya Utara ditugaskan untuk mengusut kasus tersebut. Tiap hari selalu ada korban yang berjatuhan. Yang kedelapan, Sang Perwira. Film Sang Perwira ini dibintangi oleh Anggika Bolsterli serta sejumlah personel Polri seperti Ibda Adityo ACP, Ibda Dimas Adit S, dan Ibda M. Fauzan Yonadi. Selain itu, film tersebut menampilkan akting sejumlah pejabat, di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Film garapan sutradara Pontigia yang bekerja sama dengan Mabes Polri ini berkisah tentang perjuangan seorang pemuda yang menjalani pendidikan kepolisian. Film kisah berjenis drama ini menyorot seorang pemuda desa yang berada di pinggiran Danau Toba bertekad untuk mengejar cita-cita sebagai anggota polisi. Yang terakhir adalah Serigala Langit. Karena perwira dan kesatria sudah lama, kisah TNI Angkatan Udara dan alutsistanya kembali dibangkitkan ke layar lebar dengan film bertajuk Serigala Langit yang menggait aktor dan aktris muda yang digemari. Deva Mahendra, Bunga Jelita, Yosi Sudarso, Anya Geraldine hingga Dian Sidik tergabung dalam film ini. Kerjasama Angkatan Udara terlihat dari lokasi syuting yang digunakan seperti lokasi di Lanut Iswahyudi, Kohanusdas, dan Lanut Adi Sucipto, serta helikopter dan peralatan lain yang digunakan. Sayangnya, Serigala Langit harus ditunda penayangannya yang awalnya dijadwalkan pada April 2020 hingga waktu yang belum bisa ditentukan. Nah, itulah tadi beberapa film mengenai Polri atau TNI. Untuk itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dan terupdate dari Panara Channel. Sampai jumpa di video berikutnya.